mungkin saya tambahin dikit ya. Tadi ada yang ketinggalan mengenai konstruktor ya. Nah, jadi tadi di apa di diagram yang pertama tadi, nah ya, nah ini di sini kan salah satu kelas member tadi ada konstruktor ya. Nah, konstruktor ini sebetulnya dari tadi kita sudah menggunakan, tapi dia karena dia implisit, maksudnya apa? Karena dia sudah otomatis dibuatkan, jadi kita tidak tahu gitu. Nah, jadi ini yang kita panggil new ini, new gitu ya. Di bawah sini ada new customer, kemudian di sini new pembelian detail. Nah, new ini sebenarnya adalah dia membuat objek baru dengan cara memanggil konstruktor. Nah, jadi contohnya di sini pembelian detail, ini kalau kita klik di sini padahal kita tidak mendefinisikan konstruktor, tapi sudah dibuatkan sama Java. Nah, konstruktor itu bentuknya mirip dengan method, tapi dia tidak ada return value dan namanya itu harus namanya itu harus sama dengan nama kelasnya karena dia tugasnya cuma untuk menghasilkan objek dari kelas tersebut gitu. Nah, jadi kalau kita mau bikin konstruktor buat pembelian detail, maka di sini kita kasih akses modifiernya public, kemudian langsung balikannya adalah pembelian detail, kemudian diikuti dengan argumennya. Nah, di sini kita bisa kasih argumen. Jadi misalnya kita mau bikin pembelian detail, misalnya kita bisa mencantumkan langsung produk dan jumlahnya gitu ya. Jadi kita bisa bilang sini produk P integer jumlah. Nah, gini ya. Kemudian dari sini kita assign atau kita kasih ke atas gitu ya. Produk sama dengan P, kemudian this jumlah sama dengan jumlah. Nah, gini ya. Oke. Nah, di sini ini berarti nilai dari P ini kita masukkan ke variabel produk, jumlah, kita masukkan ke sini. Nah, ini namanya konstruktor ya. Kemudian konstruktor ini menerima dua argumen, produk dan jumlah. Kita bisa mau terima satu, mau terima dua, masukannya big decimal atau apapun ya bebas saja. Ini karena kita mau mengisi dua variabel ini, makanya kita minta di sini gitu ya. Nah, kalau kita buat konstruktor seperti ini, maka yang ini jadi error nih, pembelian detail jadi error. Kenapa jadi error? Karena yang tanpa argumen, ini yang kosong ini tanpa argumen ya, ini hanya dibuatkan sama Java, otomatis dibikinin. Ini kayak customer kan kita nggak bikin ini ya, sebenarnya nggak bikin konstruktor seperti ini ya, public customer. Nah, ini kan harusnya kalau kita mau sediakan konstruktor kosongan kan seperti ini. Tapi kita tidak perlu bikin kayak gini, karena ini sudah dibuatkan sama Java-nya. Jadi walaupun kita nggak mendefinisikan seperti ini kita hapus ya, tapi customer ini tidak error, ini tetap ada nih ya, karena sama Java otomatis dibuatkan. Nah, begitu kita mendefinisikan konstruktor kita sendiri seperti ini, maka yang tadi dibikinin otomatis tadi, dia tidak lagi dibuatkan otomatis gitu. Jadi nggak dibikinin lagi karena kita sudah membuat sendiri gitu. Jadi kalau kita mau ini tidak error, maka kita harus bikin lagi nih konstruktor yang tidak menerima argumen, yang tanpa argumen. Jadi kita bikin aja misalnya kosongan gini, public pembelian detail seperti ini. Nah, gitu ya. Nanti langsung dia tidak error lagi karena konstruktor ini ada gitu. Tapi kalau misalnya ini tidak kita kita buat ya, ini tidak kita buat. Nah, ini ya, default konstruktor otomatis dibuatkan oleh Java SDK kalau kita tidak membuat konstruktor sendiri. Nah, ini ya. Tapi kalau kita sudah buat ini, kalau sudah buat konstruktor, maka default konstruktor tidak akan dibuatkan otomatis gitu. Nah, jadi biasanya kita mau memastikan misalnya ini kalau bikin pembelian detail tuh produk sama jumlah harus diisi gitu. Nggak boleh nggak diisi. Nah, kita bisa bikin konstruktor, langsung kita masukin inputannya di sini.
Sehingga di sini mau nggak mau dia wajib mencantumkan. Sehingga di sini kita langsung masukin P1 belinya 2. Kemudian di sini P2 P2 belinya 1. Gitu, ya. Nah, ini nggak perlu lagi. Nah, ini ya. Oke, nah seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba tes ya. Kita tes, harusnya ya hasilnya sama aja. Nih, sama ya. Misalnya dia belinya laptop Apple, harusnya nggak dapat diskon ya. Kita ganti P3. Nah, di sini diskon produknya tadinya kan 4,8 juta. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, dia sekarang jadi 3 juta saja karena 1,2 yang tadinya dari sini nggak dapat gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi ini namanya konstruktor seperti ini ya. Gunanya buat membuat objek nih, buat menginstankan atau membuat objek. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.